Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Timnas Indonesia U17 versus Uni Emirat Arab, Garuda Asia menang 3-2. Timnas Indonesia U17 menekuk Timnas Uni Emirat Arab U17 di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Garuda Asia menang 3-2 dengan Arkan Kakak bikin 2 gol. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U17 sementara memimpin grup B dengan 6 poin dari 2 laga. Skuad asuhan Bima Sakti mengungguli Uni Emirat Arab berkat head-to-head dan 2 poin dari Malaysia yang secara mengejutkan ditahan Guam 1-1. Frank Kessie cedera bisa absen 2 pekan. Kabar buruk menimpa Barcelona selepas lawatannya ke Giuseppe Meazza. 2 pemainnya yang tampil di laga tersebut dinyatakan cedera. Andreas Christensen yang tampil sebagai starter mengalami cedera pergelangan kaki kiri. Tak lama setelah kabar cedera Christensen, Barcelona mengumumkan Frank Kessie ikut dibekap masalah kebugaran. Ex AC Milan tersebut mengalami cedera otot. Mundo Deportivo melaporkan Kessie akan absen selama 2 pekan. Resmi, Xabi Alonso ditunjuk jadi pelatih Bayer Leverkusen. Xabi Alonso resmi ditunjuk sebagai pelatih Bayer Leverkusen. Kabar itu disampaikan secara resmi oleh klub asal Jerman itu pada Kamis 6 Oktober 2022. Xabi Alonso dikontrak hingga 30 Juni 2024. Xabi Alonso disebut menjadi pilihan tepat untuk menggantikan Seoane. Pasalnya, Xabi memiliki pengalaman di Liga Jerman sebagai pemain saat membela Bayern Munich pada periode 2014 hingga 2017. Chelsea versus AC Milan, The Blues tumat Rossoneri 3-0. Laga Chelsea versus AC Milan berlangsung di Stamford Bridge. Tuan rumah lebih mengontrol jalannya laga. Wesley Fofana mampu mencetak gol pada menit ke-24. Memasuki babak kedua, Chelsea lantas mencetak 2 gol tambahan lewat aksi Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-56 dan Reece James 5 menit berselang. Skor 3-0 untuk kemenangan Chelsea pun menghiasi pertandingan. Chelsea kini naik ke posisi grup E dengan 4 poin, unggul catatan head-to-head dari AC Milan di posisi ketiga yang mengkoleksi poin sama. Juventus versus Maccabi Bianconeri menang 3-1. Juventus versus Maccabi berlangsung di Allianz Stadium. Sinyonya tua memimpin 1-0 di babak pertama lewat Adrien Rabiot. Dusan Vlahovic mampu mencetak gol di awal babak kedua untuk membawa Juventus memimpin 2-0. Maccabi kemudian memperkecil 1-2 lewat Dean David. Rabiot kembali mencetak gol untuk Juventus di menit ke-83. Gol itu sekaligus memantapkan kemenangan Juventus 3-1. Dengan hasil ini, Juventus berhasil meraih kemenangan perdananya di Liga Champions musim ini dengan merangsek ke peringkat ketiga dengan raihan 3 poin. Real Madrid versus Shakhtar, Rodrigo dan Vinicius menangkan Los Blancos. Real Madrid versus Shakhtar berlangsung di Santiago Bernabeu. El Real memimpin 2-0 lebih dulu lewat Rodrigo Goes di menit ke-13 dan Vinicius Junior di menit ke-28. Shakhtar menghidupkan asa dengan memperkecil ketertinggalan 1-2 lewat Alexander Zubkov. Namun di babak kedua tak ada gol tambahan tercipta dan Madrid menang dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Madrid masih mantap di puncak klasemen dengan 9 poin, sementara Shakhtar ada di posisi kedua dengan 4 poin. Sevilla versus Dortmund, Bellingham dan kawan-kawan menang 4-1.
Laga Sevilla versus Borussia Dortmund berlangsung di Ramon Sanchez Pizjuan. Dortmund tampil mengontrol di babak pertama dan punya start bagus lewat gol Rafael Guerreiro pada menit ke-6. Bellingham menggandakan keunggulan pada menit ke-41. Disusul gol ketiga dari Karim Adeyemi 2 menit berselang. Sevilla sempat menipiskan selisih melalui Youssef En-Nesyri pada menit ke-51. Memasuki menit ke-75, Julian Brandt mengembalikan selisih menjadi 3 gol. Skor 4-1 bertahan sampai peluit panjang. Dengan hasil ini mereka duduk di posisi kedua grup G dengan 6 poin, sedangkan Sevilla di posisi ketiga dengan raihan 1 poin. Benfica versus PSG, Les Parisiens gagal curi poin penuh. Duel Benfica versus PSG berlangsung di Stadion Dalus. Les Parisiens mampu membuka skor lebih dulu lewat aksi Messi di menit ke-22. Benfica mampu menyamakan kedudukan di menit ke-41 lewat gol bunuh diri Danilo Pereira. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat PSG tetap berada di puncak klasemen grup H dengan 7 poin, Benfica tepat di bawahnya dengan poin yang sama. Manchester City versus Copenhagen, The Sky Blues berpesta 5-0. Duel Manchester City versus Copenhagen berlangsung di Etihad Stadium. City mampu unggul 3-0 pada babak pertama lewat gol Erling Haaland di menit ke-7. Gol kedua Haaland di menit ke-32. Dan gol bunuh diri David Kokolava di menit ke-39. Tim tuan rumah menambah 2 gol di babak kedua lewat aksi Riyad Mahrez di menit ke-55 dan Julian Alvarez di menit ke-76. Dengan hasil ini, City makin mantap di puncak klasemen dengan raihan 9 poin, sedangkan Copenhagen berada di posisi buncit dengan raihan 1 poin. Di pertandingan lainnya, RB Salzburg menang 1-0 atas Dinamo Zagreb, Leipzig menang 3-1 atas Celtic. Kembali gila, Erling Haaland lebih tajam daripada 98 Club. Erling Haaland membukukan rekor fantastis setelah menang 5-0 atas Copenhagen dalam lanjutan Liga Champions. Dalam laga tersebut, Haaland berhasil menyumbangkan 2 gol pada menit ke-7 dan menit ke-32. Dengan torehan itu, Haaland kini sudah menciptakan 28 gol dari 22 laga Liga Champions. Artinya Erling Haaland rata-rata menceploskan 1,27 gol per pertandingan. Torehan gol per laga Haaland tersebut lebih bagus dibandingkan 98 Club di Liga Champions. Penebusan dosa Angel Di Maria. Juventus menang 3-1 atas Copenhagen dalam lanjutan Liga Champions 2022-2023. Seluruh gol yang tercipta untuk Juventus berawal dari assist Di Maria. Winger asal Argentina itu bahkan bisa bikin 4 assist andai gol Vlahovic tak dianulir. Penampilan sip Di Maria ini sekaligus seperti membayar kesalahannya saat Juventus dikalahkan Monza 0-1 dalam laga Liga Italia. Mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut diganjar kartu merah langsung karena menyikut lawan. Di Maria sempat mengaku dalam unggahan di Instagram bahwa hasil buruk Juventus itu adalah tanggung jawabnya. Milan dihajar Chelsea karena banyak error. AC Milan dihajar Chelsea 0-3 pada matchday ketiga Liga Champions. Stefano Pioli menyesalkan banyaknya kesalahan yang dilakukan anak-anak asuhnya. Kekalahan ini tak lepas dari sulitnya Milan mengembangkan permainan. Mereka bisa menguasai bola, namun tak mampu menghadirkan banyak hal dari sana. Pioli menilai Milan memudahkan Chelsea merebut kemenangan dengan berbagai kesalahan. Ia menyoroti umpan-umpan yang tak akurat dan bola yang kerap hilang. Kekalahan mesti membuat kami tumbuh untuk menemukan determinasi dan konsentrasi yang lebih besar. Ini kekalahan yang buruk, itu pasti. Tapi kami punya kesempatan untuk membuktikan tim seperti apa kami pada Sabtu nanti, ujar Pioli. Lionel Messi bikin rekor di Liga Champions meski PSG gagal menang atas Benfica.
Lionel Messi bikin rekor di Liga Champions meski PSG gagal menang atas Benfica. Atas golnya dalam laga itu, sang mega bintang asal Argentina itu menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol ke gawang 40 klub berbeda di Liga Champions. Dari 40 klub, penyerang Argentina itu paling produktif melawan Arsenal. Dia berhasil mencetak 9 gol ke gawang The Gunners dalam beberapa kali pertemuan di Liga Champions. Messi adalah pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Liga Champions dengan 126 gol. Dia masih tertinggal dari Cristiano Ronaldo yang telah mengemas 140 gol. Di Portugal, Messi ternyata tak kalah populer dari Ronaldo. Di negara kelahiran Cristiano Ronaldo, Portugal, Messi ternyata cukup populer. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, puluhan orang terlihat menanti kehadiran Messi di depan hotel tempat skuad Les Parisiens menginap ketika akan melawan Benfica di gelaran Liga Champions. Puluhan orang, mulai dari remaja hingga anak-anak tersebut, terlihat meneriakkan nama Messi. Video berdurasi 13 detik itu diunggah oleh akun resmi Les Parisiens dan diteruskan oleh pengelola kanal berita khusus timnas Argentina, Mundo Albiceleste, Roy Nemer. Unggahan video ini pun mendapatkan berbagai reaksi di Twitter. Sebagian besar reaksi tersebut menyoroti soal popularitas Messi di Portugal. Momen Cristiano Ronaldo permalukan Lisandro Martinez lewat nutmeg. Dalam menghadapi wakil Siprus itu, Manchester United gencar melakukan latihan untuk mendapatkan hasil terbaik. Dalam latihan tersebut ada satu momen menarik antara Cristiano Ronaldo dan Lisandro Martinez. Momen menarik tersebut adalah Ronaldo melakukan nutmeg alias melewatkan bola lewat sela kaki terhadap Martinez. Usai melakukan nutmeg kepada Martinez, ex-striker Juventus itu tampak senang. Ronaldo juga terus tersenyum sambil memutar lengannya dan bercanda dengan Dalot. Mikel Arteta sedang bekerja untuk mengusahakan kontrak baru untuk 3 pemain ini. Mikel Arteta dan Arsenal dikabarkan sedang mengusahakan memberikan kontrak baru untuk 3 pemain mereka, yaitu William Saliba, Gabriel Martinelli, dan Bukayo Saka. Menurut penilaian Arteta sebagai pelatih, ketiga pemain berusia 21 tahun tersebut akan menjadi krusial dalam skuad Arsenal musim ini. Karena itu sangat penting untuk bisa mengikat mereka bermain lebih lama lagi di Arsenal. Seperti yang diketahui, ketiganya akan selesai kontraknya tahun 2024 mendatang. Karena itu Arteta sendiri mengkonfirmasi apabila pihak Arsenal sedang mengusahakan untuk memberikan kontrak baru kepada ketiga pemain tersebut. Deal Antoine Griezmann selangkah lagi jadi milik Atletico Madrid. Nasib Antoine Griezmann akhirnya terjawab sudah setelah sekian lama harus merasakan nasib tak menyenangkan kala dipinjam Atletico Madrid dari Barcelona. Sempat tak pernah bermain dalam waktu penuh karena klausul yang harus dipenuhi Atletico Madrid, kini Griezmann telah mampu bernafas. Kedua tim dilaporkan sepakat untuk menghargai Griezmann di angka 20 juta euro, lebih murah dari permintaan Barcelona sebelumnya yang menginginkan 40 juta euro. Fabrizio Romano turut menambahkan saat ini negosiasi di antara kedua tim telah berada di tahap akhir. Bayern Munich mundur dari perburuan Jude Bellingham. Bayern Munich dikabarkan mundur dari perburuan untuk mengamankan jasa gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Kabar ini tentunya menjadi sebuah angin segar bagi para pesaing yang juga menginginkan jasa Bellingham. Sebut saja Liverpool, Real Madrid, Chelsea, dan juga Manchester United yang menginginkan jasa gelandang berusia 19 tahun tersebut. Bayern CEO Oliver Kahn sendiri menegaskan apabila dirinya menolak saran untuk mengamankan Bellingham karena mereka telah memiliki skuad yang cukup lengkap. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!